Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Malam guys. Jadi di sini saya Reski Alvin Patra akan menjelaskan peran pemerintah dalam menangani kasus Jiwasraya. Jiwasraya. Nah, pemerintah dalam hal ini yaitu kan Kementerian Badan Usaha Milik Negara ya atau BUMN. Nah, itu dia masih terus berupaya menyelamatkan PT Asuransi Jiwasraya ini yang mengalami kenaikan tekanan likuiditas akibat gagal bayar polis saving plan. Nah, salah satu upayanya itu dengan mempersiapkan pembentukan holding asuransi BUMN. Nah, lewat holding ini pemerintah meyakini bisa membantu pemodalan Jiwasraya. Nah, itu sih paling kalau dari pemerintah. Dia masih kayak berusaha untuk kayak menyehatkan kembali si Jiwasraya ini. Terus selain itu ini juga bisa menekan beban biaya perusahaan dan membuat proses bisnis menjadi lebih efisien. Itu kalau peran dari pemerintah. Terus mungkin ada yang ingin memberi tanggapan? Ini langsung kita tanggapi atau lanjut? Ya udah deh, lanjut dulu deh. Nah. Siapa berikutnya? Berikutnya mungkin bisa menjelaskan dari penegak hukum. Si koruptornya dulu dong, si koruptornya dulu. Ya udah deh, si koruptor. Silakan. Ya, siapa yang ingin menjadi koruptor? Koruptornya siapa sih? Atau nggak keluarganya? Apa nih? Bukannya ada koruptornya? Koruptornya siapa sih? Nih ada. Di gua rakyat miskin, pemerintah, penegak hukum, keluarga koruptor, mahasiswa, sama DPR. Keluarga koruptor berarti. Keluarga koruptor. Iya, keluarga koruptor. Ya. Keluarga koruptor. Sebagai keluarga koruptor, ngomongin apa ya? Bahwa misalnya kan ini kan baru tersangka ya, belum ada tuntutan bahwa benar-benar terjerat korupsi, tapi kita dari keluarga koruptornya itu nggak bisa terjerat karena kita keluarga koruptor, jadi kita juga sama seperti koruptor itu sendiri harus dibuktikan baru kita bisa terjerat dari korupsinya. Terus untuk apa ya, kita juga mengambil alih dalam masa hukuman dari koruptornya maupun pengurangan masa hukuman. Ini bisa bisa menjadi salah satu alasannya. Bisa aja kondisi keluarga narapidananya ya kan, misalnya miskin gitu ternyata. Nah, dari situ bisa diringanin. Udah sih paling keluarga koruptor gitu doang. Nggak ada istimewanya. Oke. Next ya. Apa mau dilanjut? Selanjutnya aja dulu. Selanjutnya dulu dari penegak hukum kali ya. Penegak hukum nih. Ya, silakan Pak. Jadi kalau ngeliat dari kasusnya. Siap Bang. Fokus bang. Kalau misalkan dilihat dari kasusnya, ini kan sebenarnya kan belum apa ya, ini masih dalam, kalau tipikor kan itu masih hukum pidana kan berlakunya. Nah, tetapi kalau misalkan dalam hukum pidana itu sendiri itu kan penegak hukumnya kan bermacam-macam. Nah, jadi pertama nih yang harusnya bisa melakukan tindakan preventif itu kan BPK sama OJK. Dia sebagai fungsinya sebagai pengawas sama pemantauan gitu kan. Nah, jadi
eh, ada yang salah sebenarnya dari sistem ini, karena bahkan dari BPK sama OJK aja, dari OJK aja, OJK tidak mengetahui bahwa sebelum kasus ini terungkap banget, dia nggak ngebaca kalau kasus ini tuh udah ada. Nah, jadi ini tuh emang kasusnya rumit, siapa yang jadi apa namanya, tersangka segala macam. Tapi ini pasti ada yang harusnya jadi tersangka gitu. Soalnya kan status tersangka kan cuma bisa didapatkan atau ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang saat udah memperoleh bukti kan. Nah, minimal itu kalau misalkan untuk tersangka itu ada 2 jenis alat bukti. Nah, di sini tuh bukti-buktinya tuh udah lumayan banyak lah. Jadi tinggal ya penegakannya harus ini aja sih. Emang harus diproses dulu baru ditetapin siapa. Dan tapi kalau misalkan katanya dari dari Menteri Keuangan bilang ini udah ada yang tindakan kriminalnya, udah bukan pidana lagi. Nah, ya udah gitu aja. Oke, terima kasih atas penjelasan dari penegak hukum. Selanjutnya bisa dari mahasiswa menanggapi, atau DPR dulu? DPR dulu. DPR dulu ya. Silakan DPR menanggapi. Saya di sini sebagai DPR, terkhususnya sebagai Komisi 11 DPR ya di sini ya. Sebenarnya kami dari Komisi 11 tuh sudah lama itu menduga-duga kejadian ini. Karena udah ada kejanggalan dari laporan BPK yang tahun 2006 bahwa kami menduga itu Jiwasraya itu melakukan namanya window dressing atau rekayasa akuntansi. Nah, untuk itu kami menyimpulkan bahwa ini tuh sebuah kasus yang bisa dibilang tuh suatu mega skandal, karena kasus ini tuh sangat ditutup-tutupi dan sangat teknis sifatnya, dan hanya orang-orang yang mengerti, yang profesional di bidang ini yang bisa mengerti bahwa hal ini terjadi seperti itu. Kami sebagai DPR tentunya saat ini lebih berfokus bagaimana nasib dari nasabah Jiwasraya ini untuk terselamatkan, bagaimana untuk dana-dana mereka kembali. Nah, dari sini kami membentuk suatu panitia kerja ya, Panja, untuk mengusut tuntas persoalan dari Jiwasraya ini. Di sini kami juga bekerjasama sama dengan OJK dan Bank Indonesia untuk menumpas kasus ini dan agar nasabah bisa terselamatkan uangnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya bisa dari mahasiswa atau dari rakyat miskin dulu? Terserah sih, apa mau rakyat miskin dulu? Rakyat miskin dulu aja ya. Rakyat miskin Okay. ya. Jadi sebenarnya kan kalau misalnya Jiwasraya ini kan bukan kayak BPJS yang emang dialokasiin buat masyarakat miskin kan. Jadi sebenarnya masyarakat miskin di sini tuh nggak terlalu dapat dampak langsung dari permasalahan korupsi ini, kecuali kalau misalnya saya ganti peran jadi masyarakat yang ngajuin atau ikut di dalam asuransi tersebut. Ya di sini kan saya punya hak sendiri atas uang yang udah saya tabung atau saya simpan di Jiwasraya kan. Jadi saya menuntut untuk uang itu kembali lagi kepada saya, karena mereka aja bisa sponsorin suatu klub bola, tapi mereka nggak bisa balikin uang saya yang seharusnya itu udah jadi perjanjian dari awal. Gitu aja sih. Oke, terima kasih. Tanggapan dari mahasiswa? Silahkan, Bung. Kalau di sini saya sebagai mahasiswa lebih ke mempertanyakan dari pengawasannya sih, terutama pengawasan OJK. Karena di sini saya dapat data kalau misalnya sebenarnya OJK regional di beberapa daerah itu udah mencatat pengaduan nasabah terhadap industri asuransi sepanjang 2019 dan itu didominasi dari si Jiwasraya. Nah, tapi
nggak ditindaklanjuti terutama oleh OJK kayak gitu. Terus menurut saya juga investasi yang dilakuin oleh Jiwasraya ini keluar dari prinsip kehati-hatian. Nah, makanya seharusnya mereka sebagai perusahaan asuransi ini lebih hati-hati dan menghindari tindakan spekulatif, apalagi ini menyangkut banyak orang. Nah, menurut saya kasus ini tuh sebenarnya bisa mencuat juga gara-gara penegakan peraturan dan pengawasan dari OJK-nya itu sebagai lembaga independen itu masih lemah banget, makanya kasus ini bisa jadi sebesar ini gitu. Untuk dari penegakan hukumnya yaitu KPK sebagai penindak hukum menurut saya juga kayak masih kurang tegas dalam menindaki kasus ini. Sekian. Ya, dari berbagai pihak ada yang ingin menanggapi pernyataan-pernyataan yang telah disampaikan. Gimana rakyat miskin? Apakah ingin menanggapi? Bisa rakyat yang sering nuntut. Iya tuh. Bentar. Biar dulu. Menanggapi pernyataan pemerintah atau penegak hukum atau Disimpulin keluarga aja dulu, koruptor. Ki. Oh iya, Aja dulu. Ada yang nyatet gak ada tadi? Enggak. Ada tulen gak sih kita? Ada. Ya udah. Kesimpulannya apa nih kira-kira nih? Kasus ini. Jadi kasus ini tuh kayak udah sangat terstruktur dari awal 2000-an nih bro, kayak bener-bener rapi banget. Dan pasti banyak orang-orang yang terlibat di sini kan. Orang-orang yang berkuasa di sini terlibat. Nah itu sih kayak masalah di situ sih. Kayak orang yang harusnya kayak mungkin OJK, mungkin kita nggak tahu OJK atau dari BPK-nya, mungkin ada yang nggak beres kan mungkin. Dari situ pun mereka ngawasin, mereka nemu laporan nggak beres, kenapa nggak ditindaklanjuti gitu kan? Itu kan udah nggak beres dari situ. Ya, terima kasih tanggapan DPR. Apakah keluarga koruptor ingin menanggapi? Aduh, Dari pernyataan DPR. gue mewakili keluarga koruptor semuanya ini. Kalau dari koruptor sih tunggu gue hasil dari pengadilan aja deh, tunggu dari bukti yang ada. Kami harap sih bapak ibu kami gitu ya yang kena ya jadi tersangka hukuman mungkin seringan-ringannya karena gitu koruptor ya. Karena kan ini mereka berantem. pencari rezeki gitu. Tolong mahasiswa. Ini reformasi. Aduh. Ya gimana mungkin? Oke, gimana tanggapan penegak hukum terkait pernyataan keluarga koruptor? Agak kontroversial ya. Sama keluarga koruptor ya. Jadi harus ditetapin dulu. Enggak. Penjatuhan hukumannya kan juga nggak sembarangan kan. Itu nanti jangan disogok juga nih. Kita serius gak sih? Terikat kata aja sih. Apa? Gak ada ngekat sih kayak langsung kirim sih ini mentah. Ini udah setengah jam. Enggak kita. Enggak selama ini. Okay. Mahasiswa mau nanya. Boleh. Mahasiswa bertanya. Ya, silakan. Mau nanya yang penegak hukum. Ayo lo. Ayo. Langkah konkret Anda buat menghadapi ini gimana? Banyak banget yang gitu soalnya. Saya moderator ya. Sebagai apa sih? Ya lo apa ya? KPK berarti bisa kan KPK? Iya dong. Iya KPK ya nggak sih? Kalau korupsi lebih KPK nggak sih? Belum KPK, soalnya ini tuh masih belum
apa ya? Wah, ini fix nih ada tipikor di sini gitu. Asik. Belum fix kan. Kan baru kayak ini kok ini defisit gitu segala macam, apa nggak bisa ngebayar polisnya ke klien-klien. Jadi kan masih harus diperiksa dulu kan. Terus dicek juga OJK-nya gimana. Baru di situ KPK kalau misalkan emang udah fix ada ada tipikor di situ ya baru KPK masuk. Ya, mahasiswa pengen menanggapi pernyataan penegak hukum. Gimana ya? Jadi Kita nonton aja nih biar mereka ribut. terus jadinya sekarang tuh yang dilakuin penegak hukum itu apa gitu? Jadi ini KPK tuh udah apa ya? Udah menyerahkan kasus ini. Ini kan baru kasus dugaan korupsi kan, PT Asuransi Jiwasraya. Nah ini tuh udah diserahin ke penegak hukumnya tuh udah ke kejaksaan. Nah, bentar. Mau nanya dong, kan kasusnya udah lumayan lama. Kok masih jadi terduga kasus korupsi gitu sih, belum benar-benar difiksi? Iya, karena semua kan harus kalau untuk menetapkan. Kasian banget sama Rakan deh. Sabar Bang, sabar. Untuk menetapkan tersangka itu kan nggak mudah kan gitu. Tadi kan udah jelasin juga kasusnya harus ya kan, kalau misalkan pelanggaran itu kan harus banyak kan. Variabel yang didapatkan harus banyak. Kayak misalkan mulai dari siapa yang ngelakuin, siapa yang dirugiin, hukumnya apa, buktinya apa, kan itu masih ada kayak gitu-gitunya kan. Nah untuk ini sendiri kan ini masih dalam penyelidikan, jadi belum bisa untuk ditetapkan siapa yang bersalah gitu, pihak mana yang bersalah, siapa individu mana yang bersalah. Jadi ya itu masih harus dicari kasusnya lah, kronologinya harus dicari dulu, baru nanti dilihat motifnya kayak gimana, baru alat buktinya apa aja, baru bisa ditetapkan tersangka. Soalnya nggak main-main juga kan tersangka tuh, penetapan tersangka. Ya, apa ada yang ingin menanggapi pernyataan penegak hukum? Mungkin Komisi DPR? Iya, kami dari Komisi 9 pun mempertanyakan bagaimana sebelumnya pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK dan BPK itu, bagaimana itu terhubung dengan KPK loh, seperti itu. Itu bagaimana itu? Jadi kan tugasnya BP kan pemeriksa. Benar. Siap Bang. Nah, sedangkan untuk KPK tuh udah bedanya penyelidikan sama pemeriksaan kan beda ya. Kalau penyelidikan kan itu udah berarti ke dalam satu kasus. Nah, sedangkan kalau pemeriksaan kan baru masih kronologinya kayak gimana, segala macamnya kayak gimana. Nah, jadi untuk KPK sendiri udah menegaskan bahwa tidak mau terlibat dalam kasus Jiwasraya, karena kasus Jiwasraya ini diserahkan kepada kejaksaan. Oh ya, saya juga itu jadi sekalian pertanyaan untuk pemerintah tadi ya, OJK BPK-nya itu. Gimana? Anda ini sebagai pemerintah ini bagaimana menindaklanjutinya itu? Ya, seperti yang saya bilang tadi, saya ini pemerintah sebagai dari BUMN ya. Nah, kalau BUMN hanya melakukan pergerakan-pergerakan yang tadi, sekaligus ingin membantu lah, ingin menyehatkan industri-industri di Indonesia.
Itu sih paling kalau dari pemerintah. Kayak apa tadi, lewat pembentukan holding asuransi BUMN gitu sih. Ya itu kami sih meyakini bisa membantu modalan Jiwasraya. Nah ini juga pembantuan ini seiring dengan perjalannya kasus Jiwasraya. Ya mudah-mudahan sih kami juga berharap agar kasus ini juga bisa terselesaikan. Semua saya serahkan ke penegak hukum. Gitu. Tapi harus diingat lagi dalam sebelumnya nih, kasus-kasus sebelumnya. Kalau misalkan KPK dengan BPK tuh lagi hubungannya lagi tidak baik. Jadi karena ini awalnya dari kronologinya pengembangan kasus ini dari BPK, maka ini mungkin saja dilanjutkan kepada kejaksaan yang biasanya bisa ditangani oleh KPK ya, karena ya kasus-kasus sebelumnya. Ya, apakah ada yang menanggapi lagi? Mungkin ada ingin, saya rasa sudah. DPR merasa cukup ini. Pemerintah merasa cukup, apa yang lain merasa cukup? Keluarga koruptor cukup aja. Apa penegak hukum merasa belum cukup? Lanjut aja tanya penegak hukum. Ya, mungkin bisa kita tutup. Kita perlu kesimpulan nggak sih? Kesimpulannya mungkin karena dari tadi banyak menanya ke penegak hukum, bisa disimpulkan. Jadi kesimpulannya mungkin dalam kasus ini tuh emang ini kasusnya sangat rumit ya. Soalnya kan kronologinya kan udah dimulai dari tahun 2002 kan. Iya, awal 2000. Ya udah mulai ada tindakan-tindakan seperti ini dari 2002. Ya kayak udah terlalu terstruktur lah gitu. Nah, jadi ya ini kasus baru ketahuan tahun 2018. Ya untuk menyelidiki kasus kan juga butuh waktu yang lama kan. Seperti kasus-kasus sebelumnya bisa sampai 3 tahun baru dibuka ke publik dan lain-lain. Nah, jadi di sini sebagai penegak hukum, saya meminta agar masyarakat, utamanya masyarakat kan, karena di sini yang dirugikan masyarakat, harus pertama ya harus bersabar, tapi yang kedua jangan lupa untuk mengawasi. Ya berdoa kan juga boleh, ide bagus, tapi yang sebagai tindakan ikhtiar untuk melakukan pengawasan terhadap penegakan itu bisa jadi sebuah langkah yang diambil oleh masyarakat. Tapi penegak hukum juga nggak bakalan membiarkan kasus ini gitu aja. Ya tunggu aja sih. Ya mari kita bersama mendukung apa yang dilakukan oleh penegak hukum ini dalam memberantas kasus-kasus seperti ini agar tidak terjadi lagi di Indonesia ya. Amin. Ya, saya rasa bisa ditutup. Tolong presenter. Oke, karena mungkin sudah tidak ada tanggapan, pertemuan kali ini kita tutup dengan hamdalah. Kafaratul majlis ya. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Udah di record kan? Jangan-jangan nggak di record. Jangan-jangan nggak di